Selamat pagi teman-teman, saya Meta Sari Sutikno 2018-739. Saya hari ini akan membahas tentang chapter 6, perencanaan strategi sistem informasi tentang collaboration tools. Nah, pertama kita perlu memahami apa itu collaboration tools. Pertama, memungkinkan karyawan untuk mengakses data perusahaan dan pesan penting terlepas dari waktu atau lokasi. Kedua, mengizinkan organisasi melakukan rapat virtual. Ketiga, membantu menyampaikan informasi dan pelatihan. Keempat, bolehkan perusahaan untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka. Nah, apa sih tujuan dari collaboration tools itu? Tujuannya itu adalah untuk mendukung sekelompok dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Nah, 5 tools online untuk project management. Yang pertama ada Trello. Trello adalah salah satu software yang memiliki sistem user center. Trello menawarkan salah satu interface yang paling menarik dan sangat interaktif di pasaran. Nah, fitur-fitur Trello itu adalah manajemen project dengan papan dan kartu. Trello bekerja dengan konsep unik dan dalam mengatur project atau tugas sebagai board and card dan membiarkan ketergantungan tugas sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Nah, yang kedua itu ada Basecamp. Basecamp membantu mendelegasikan tugas dan memastikan bahwa mereka terorganisir dengan baik. Nah, fitur-fitur Basecamp itu apa aja sih? Pertama ada all-in-one. Basecamp mengumpulkan project, klien, dan komunikasi internal tim Anda. Terus yang kedua ada discussion board yang proficient. Basecamp memiliki messaging board di mana Anda bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan tim Anda secara efektif. Yang ketiga ada project milestone schedule. Dengan Basecamp, Anda akan bisa mengkonsolidasikan tim Anda seputar tugas yang benar-benar penting. Yang keempat ada to-do list. Salah satu dari fitur fungsionalitas inti Basecamp adalah to-do list yang memungkinkan pengguna mempersonalisasi dashboard mereka. Yang kelima ada automatic check-ins. Automatic check-in dapat digunakan bagi para member tim untuk menuliskan apa saja yang sudah mereka lakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam ada laporan cross team dan cross project. Yang ketujuh ada universal applicability. Yang ke-8 ada Bitrix 24 adalah sebuah project management kolaborasi dan yang memperhitungkan semua orang yang terlibat dalam project tersebut. Terus yang ke-9 ada Mavlink. 10 ada Asana. Asana itu adalah tool project management dan sistem kolaborasi yang juga terkenal. Kebanyakan pengguna Asana menyukai flow aktivitas secara real time yang membagikan informasi kepada pengguna mengenai perubahan dan pembaruan. Nah, kolaborasi sangat penting untuk operasi yang efektif dari organisasi modern alat kolaborasi. Yang pertama ada papan buletin elektronik, mengizinkan pengguna meninggalkan pesan atau membaca pesan publik tentang acara dan produk yang akan datang. Yang kedua ada blog, situs web di mana kontributor memberikan komentar berkelanjutan pada subjek tertentu. Yang ketiga ada berbagi desktop, mengizinkan akses jarak jauh dan kolaborasi di komputer seseorang. Terus yang keempat ada olah pesan instan atau instant messaging, yaitu percakapan satu ke satu di mana satu komputer berkomunikasi dengan yang lain untuk bertukar teks, gambar, dan lainnya. Terus yang kelima ada podcast. Podcast itu adalah file media digital yang ditujukan untuk pemutaran di perangkat seluler dan komputer pribadi. Podcasters membuat program audio yang diunggah ke situs web. Terus yang selain ada podcast, itu ada Really Simple Syndication atau RSS. Keluarga format data membantu orang secara otomatis menerima feed kapan saja ada posting baru di situs web yang ditentukan.
konten dibaca menggunakan perangkat lunak yang disebut pembaca RSS. Nah, ini ada online project management. Yang pertama adalah menyediakan seperangkat alat untuk manajer proyek dan anggota untuk melaporkan rencana dan status proyek. Yang kedua adalah memungkinkan kolaborasi waktu nyata pada dokumen proyek oleh anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada produk perangkat lunak Mavelink, Podio, Project Place, dan Write. Terus webcast itu adalah bentuk konferensi web yang menggunakan teknologi media streaming menyiarkan video dan atau audio dari satu sumber konten ke banyak pendengar atau pemirsa. Webinar itu adalah seminar disampaikan melalui web dipimpin oleh seorang presenter, sifatnya kurang kolaboratif. Terus ini contoh kasus nyata alat kolaborasi itu adalah Teams. Teams itu kayak sebuah software yang dirancang secara online untuk membantu orang-orang untuk menyampaikan informasi dan untuk mendapatkan informasi. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.